Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin, khususnya pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini bisa ngumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sehat awet sehatnya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Kita masih di bab membahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur itu miliknya Allah yang memelihara alam semesta. Pertanyaan pertama saya di malam hari ini, jenengan kinten-kinten pantas dipuji enggak? Saya pantas dipuji enggak? Loh kok gitu? Sebetulnya kita ini pantas dipuji enggak kita gitu dah. Kita pantas dipuji enggak? Saya kasih gambaran dulu ya. Ada orang punya motor, motornya motor pinjaman. Motornya pinjaman. Motornya bagus banget. Ada orang ngomong, "Wah, motor kamu bagus, motor kamu hebat. Motor kamu luar biasa." Ini orang yang minjem motor tadi itu terus mesam-mesam. "Oh iya, oh memang. Oh ini bagus." Saya mau nanya, ini orang kira-kira termasuk orang normal atau agak enggak normal nih? Enggak normal. Kenapa kok enggak normal? Oh bukan barangnya, dia tahu itu bukan miliknya, dipuji-puji, dikatakan itu miliknya. Dia kok mesem, oh iya seakan-akan itu miliknya. Nah kira-kira itu termasuk orang yang apa ya, cerdas atau rodok lupa diri? Lupa diri, betul kan? Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kalau Anda punya wajah yang tampan, ibu-ibu punya wajah yang cantik, sebetulnya milik siapa itu? Milik Allah. Nah kalau dipuji semua orang, wah kamu ganteng ya, Masya Allah. Gak ada orang yang ganteng seperti kamu, terus mesam-mesam sendiri, itu kira-kira termasuk normal atau rodok gimana? Orang umum menganggap normal gitu kan. Oh wajah-wajah saya dipuji kan, ya seneng ya wajar gitu kan. Normal. Tapi buat orang yang tahu, dia katakan kesian orang ini. Wajah itu wajah pinjaman, yang minjemin Allah, yang ngasih Allah. Kok dia tidak kembalikan pujian itu kepada Allah? Maka ketika orang tidak mengembalikan pujian yang ditujukan kepadanya kepada Allah, itulah saatnya manusia mulai lupa atas nikmatnya Allah. Saatnya mulai lupa atas nikmatnya Allah, karena yang ngasih sudah dilupakan, yang minjemin sudah dilupakan. Makanya di Al-Fatihah kita diajari jangan lupa siapa yang ngasih kamu. Jangan lupa siapa yang minjemin kamu. Karena semua yang kamu miliki bukan milikmu. Itu lillahi rabbil alamin. Miliknya Allah yang memelihara alam
semesta. Lah kamu tidak punya apa-apa. Makanya ojo GR, ojo gede rumongso. Jangan kamu merasa padahal kamu tidak punya apa-apa yang bisa untuk dibanggakan. Sejatinya semua miliknya Allah. Pertanyaan kedua, lah selama ini kita sudah bisa begitu atau masih begitu? Sudah bisa mengembalikan itu miliknya Allah atau kita merasa itu milik kita? Jangankan kok merasa milik kita, milik orang lain aja kita aku milik kita kok. Milik kita ini yang sudah melekat di diri kita, kita kembalikan kepada Allah, itu masih jauh. Yang miliknya orang lain kadang diakui itu milik kita. Sangat lupa kita ini. Makanya kita diperintahkan ingat 1 hari 17 rakaat. 1 hari 17 rakaat untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi yang punya pujian adalah Allah. Terus yang membuat kita bisa muji siapa? Yang gerakkan lisan kita untuk muji Allah kira-kira siapa? Allah. Berarti sebetulnya yang memuji siapa? Yang memuji sebetulnya siapa? Allah. Lah terus yang dipuji siapa? Allah. Berarti jenengan ada enggak? Silahkan mumet. Makanya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Jadi yang muji anta syakir wa antal mashkur. Engkau yang bersyukur dan engkau yang disyukuri. Itu hakikatnya begitu. Makanya ketika kita udah bisa mampu muji Allah, alhamdulillah, 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 suruh ingat lagi. Awakmu ki ora iso apa-apa. Kamu enggak bisa apa? Lisan kamu yang muji, hati kamu yang ingat, itu yang ngasih juga Allah. Kekuatan yang ngasih juga Allah. Ingatnya yang ngasih juga Allah. Berarti kamu tidak punya apa-apa. Makanya jangan sombong lagi dengan amal solehmu. Kalau ada manusia bisa begitu berarti manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa ya. Tidak ada sombong, nggak ada rasa punya. Selalu ingat kalau itu miliknya Allah dan dia kembalikan semua kepada Allah. Itulah hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi, dan sungguhnya kepada Allah kami kembali. Hakikatnya seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara seputar ini, masih puji memuji, masih syukur mensyukuri ya. Bagaimana bersyukur dan mensyukuri. Karena itulah Allah paling tidak suka kalau ada manusia yang melupakan orang yang memberi dia sesuatu. Allah paling enggak suka kepada manusia yang melupakan orang yang memberi dia sesuatu. Suatu pertolongan, suatu kebajikan. Artinya yang memberikan budi kepadanya. Alias kita ini punya utang budi pada orang lain, apapun itu, sekecil apapun, kok kita lupakan orang yang udah baik tadi. Maka Allah paling tidak suka pada manusia yang seperti itu. Kita diperintahkan Allah untuk ingat budinya orang lain. Budi orang lain sekecil apapun disuruh mengingat. Makanya Allah mensyaratkan kalau mau syukur kepada Allah, syaratnya harus berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadamu. Dalam hadis Rasul bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Berarti Islam ini indah atau enggak indah? Indahnya luar biasa ya. Kita disuruh ingat baiknya orang lain. Saya sempitkan lagi. Kalau kita bagi-bagi, orang yang menjadi perantara datangnya kebaikan kepada kita, yang menjadi perantara datangnya kebaikan pada kita, itu nomor satu tentu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, sahabatnya Rasulullah SAW.
Karena kalau tidak ada sahabat, ya nggak sampai kepada kita kan. Nah, setelah sahabat berarti ya orang-orang yang soleh, para aulia wassolihin, para ulama. Nah kemudian siapa? Setelah itu yang paling kita hutang budi, saya mau nanya pada jenengan semua, kira-kira kita ini kenal Islam yang pertama kali mengajarkan Islam kepada kita siapa? Orang tua. Jadi orang tua kita ini lengkap, ngajari Islam iya, ngasih makan iya, ngelindungi iya. Bisakah kita membalas budinya? Bisa kira-kira? Coba saya mau nanya. Kulit ini kira-kira jadi tumbuh bagus? Tumbuh bagus begitu saja atau karena kecil kita dikasih makan dan minum orang tua? Kasih makan, kasih minum. Kira-kira kita waktu kecil dilindungi enggak? Jangan sampai kulitnya kena setrika. Jangan sampai kena kompor yang panas ketika menyala. Dilindungi enggak kira-kira? Dilindungi. Berarti kulit bagus ini termasuk jasanya siapa? Jasanya orang tua. Ini baru kulit ya. Jasanya orang tua. Bisa enggak jenengan membalas? Membalas satu ini saja. Belum. Apalagi membalas bagaimana kita bisa syahadat, bisa masuk Islam berkat orang tua kita. Tidak mungkin bisa kita balas. Makanya Allah paling benci pada anak yang tidak tahu budi pada orang tuanya. Kalau dalam bahasa kerennya anak durhaka. Anak durhaka ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya apa? Karena enggak syukur. Kaitannya tidak bersyukur. Dan Allah sudah mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya orang yang enggak mau kenal sama Allah, enggak mau syahadat kepada Allah, ancamannya neraka abadi. Karena enggak terima kasih kepada Allah, enggak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mau syahadat, mau ngakui Allah, mau kenal Allah, mau ingat pada Rasulullah yang sudah bawa kebaikan tersebut, sama Allah diganjar dikasih surga. Walaupun sekedar syahadat, amalnya belum ada sama sekali. Hidupnya masih penuh maksiat, itu jaminannya tetap surga, meskipun nanti mampir dulu. Karena syarat dan ketentuan berlaku, ya. Tapi toh nantinya masuk surga. Kenapa? Allah membalas. Karena dia mau bersyukur pada Allah sebagai Tuhannya, maka Allah membalasnya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu sebetulnya inti dari hidup ini adalah syukur. Sebetulnya inti dari hidup ini adalah syukur. Karena itulah orang bangun tidur sama Rasul diajari disuruh syukur. Bangun tidur kan disuruh syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Disuruh syukur. Kemudian ketika kita masuk surga, langkah kaki pertama kali yang diucapkan adalah syukur. Alhamdulillah. Syukur ini kalau udah betul-betul mengakar dalam hati. Saya tadi mencoba merasakan ketika pulang dari Jumatan di atas motor gitu menikmati. Alhamdulillah bisa ngirup udara. Coba merasakan. Terus saya bayangkan orang-orang soleh yang bisa 24 jam selalu syukur. Itu enaknya seperti apa ya kira-kira ya? 24 jam dalam syukur. Enaknya seperti apa? Tidak ada hidup susah ketika orang itu berada dalam maqam syukur. Gak ada susahnya. Karena syukur itu adalah inti dari kehidupan. Syukur berarti ingat kepada yang disyukuri, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaitkan syukur itu dengan Rabbil Alamin. Asma Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur hanya miliknya Allah dan untuk Allah Rabbil Alamin. Kenapa kok pakai kata Rabb? Bukan kata yang lain. Rabbun. Nah, Rabbun itu artinya apa?
yang maha memelihara. Maha memelihara. Kalau Rabbil Alamin yang maha memelihara alam semesta. Alam semesta itu apa? Mars termasuk di antaranya, Venus termasuk di antaranya, Jupiter termasuk di antaranya, Bumi termasuk di antaranya, dan sebagian kecil itu dari alam semesta. Alam semesta dalam arti segala sesuatu selain Allah. Entah nabi, entah rasul, siapapun itu, apapun itu, segala sesuatu selain Allah, entah surga, entah neraka. Jenengan pernah tahu neraka kepanasan? Jadi neraka itu kepanasan. Seperti kalau kita punya apa itu yang buat kalau ngempukkan daging itu apa namanya? Ibu-ibu? Oh, tahu tuh ibu-ibu, Masya Allah, bidangnya memang. Presto. Presto itu kan di tengahnya ada lubang untuk buang udara kan? Jadi kalau di dalam udah terlalu panas kan ada uap yang disemprotkan, begitu kan? Nah, neraka itu dipanasi sama Allah, panas betul dan ditutup. Bayangkan nanti manusia dimasukkan ke dalamnya seperti apa kira-kira? Walaupun terbuka tapi ditutup, jadi panasnya nggak bisa keluar. Nah, nerakanya sambat. Ya Allah, aku kepanasan. Bisa kita bayangkan neraka sambat kepanasan. Nah, neraka itu kan api gitu kan. Lah apinya saja udah sambat, aku kepanasan, terlampau panas. Minta izin sama Allah untuk ambekan. Ya Allah, izinkan saya untuk mengeluarkan panas saya. Sama Allah diizinkan. Boleh dikeluarkan. Setahun itu neraka mengeluarkan panasnya 2 kali. Mengeluarkan panasnya 2 kali untuk mengurangi tekanan panas yang dirasakan oleh neraka si panas. Ya, neraka yang panas itu yang membakar karena kepanasan diizinkan sama Allah setahun 2 kali mengeluarkan panasnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, mengeluarkan panas. Yang satu menjadi diantaranya sakit panas yang sangat tinggi. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Panas demam yang sangat tinggi itu sebetulnya bagian dari contoh-contoh panasnya neraka. Kita kenal ada musim panas, ada musim dingin. Lah musim panas itu merupakan hembusan panasnya api neraka yang sampai ke muka bumi. Pakar apa tuh? Pakar geologi, entah geologi atau apa, percaya boleh, enggak percaya boleh. Tapi saya percaya Nabi saya. Paham kan? Pakar geologi mungkin belum sampai pengetahuannya, ya enggak apa-apa. Tapi pengetahuan Nabi saya udah sampai. Jadi saya ikut pengetahuan Nabi saya udah punya Nabi yang pinter, ngapain saya mikir pengetahuannya orang lain. Artinya, terus piye mosok enggak masuk akal rokok panasnya tekan dunia, itu musim panas kan karena suhu bumi naik, panas matahari, bla bla bla. Itu kan teorinya orang-orang yang bisa teori. Nah kalau udah yang punya neraka yang ngomong, dan yang udah pernah nginguk neraka yang ngomong, yaitu Nabi Muhammad SAW kan pernah survei ke neraka. Jenengan pernah survei ke neraka? Belum, mau survei neraka. Kalau Rasulullah yang survei neraka SAW, malaikatnya diperintahkan mesem, ayo mesem kamu, kan begitu. Coba kalau kita yang survei neraka, jorokno sisan gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah udah pernah survei ke neraka, udah ngerti neraka seperti apa. Nyampaikan informasinya kepada kita semua. Satu jadi musim panas, satu jadi musim dingin. Pertanyaan, lah kok neraka juga bisa menghembuskan panas yang menjadi musim dingin? Karena dingin itu bagian dari neraka. Dingin yang sangat. Bagian dari neraka. Zamhariro. Jadi neraka itu ada neraka es. Ya, tapi panas. Karena minus berapa itu kira-kira ya? Ya minusnya itu mungkin minus miliaran tuh.
Kita tahu batu, es batu itu kalau dipegang, digenggam, panas atau dingin? Panas. Ya kan? Panas. Sebetulnya es itu panas gitu. Dingin tapi dia apa? Panas. Nah, ini neraka sama Allah dipelihara. Ojo nganti nerokone kepanasan. Jangan sampai nerakanya kepanasan, diizinkan untuk ambekan. Tarik nafas dan mengeluarkan nafasnya. Itu neraka dipelihara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini sama Allah dipelihara. Jangan sampai rusak, dipelihara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memelihara semuanya itu. Nah, kita disuruh sama Allah syukuri Allah yang memelihara alam semesta. Memelihara itu artinya apa? Banyak di antara kita mampu membeli, tapi tidak mampu merawat. Betul? Banyak di antara ibu-ibu yang mampu hamil dan mampu melahirkan, tapi tidak mampu membesarkan. Betul Ibu? Betulnya kok mantap betul. Betul ya. Jadi tidak mampu membesarkan. Waktu hamil, Masya Allah mampu. Sayang, dilus-elus. Insya Allah kamu jangan seperti ibu ya, nggak cantik. Semoga kamu cantiknya seperti fulana. Ngomong, sayang, di perut, disayang-sayang di perut, disayang-sayang. Tapi begitu lahir, setahun, 2 tahun, mulai caci maki muncul. Ya kan? Caci maki muncul. Kemudian mulai kasar kepada anaknya. Mulai main tangan. Dan lain sebagainya. Nggak bisa, merawatnya nggak bisa. Merawatnya nggak bisa. Kita lihat dulu di Indonesia ini, negara yang kita cintai, banyak telepon umum, betul kan? Telepon umum itu dikasih sama Telkom baru atau bekas? Baru, pol anyar tempelkan. Kira-kira itu masyarakat bisa merawatnya atau merusaknya? Ya, make bisa, tapi merawat tidak bisa. Kita buat lebih gede lagi. Bumi ini kita lahir dikasih bumi, indah atau enggak indah? Indah. Makainya kita bisa enggak? Bisa. Merawatnya? Enggak bisa. Kita harus rusak bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan merawat kita. Allah menciptakan kita, merawat kita. Buktinya begini. Bayi itu lahir. Seandainya ibu yang melahirkan meninggal dunia di tengah hutan atau di tengah Sahara, tapi bayi ini keluar hidup, maka bayi ini akan mampu bertahan hidup kurang lebih selama 3 hari tanpa makan dan tanpa minum. Gak percaya, tanya sama dokter. Ya, gak percaya, tanya sama dokter. Makanya ibu-ibu itu kalau ada istilah ASI apa itu? ASI apa Bu? Eksklusif. Nah, ASI eksklusif artinya bayi lahir tidak boleh minum kecuali minum ASI, kan begitu. Nah, kalau ibu yang nggak paham, ini berlahir kok nggak keluar ASI-nya, bingung. Ini bayi saya belum minum, bingung kan? Dikasih tahu sama dokternya, nggak apa-apa Bu, tunggu aja sehari lagi dicoba terus, gitu kan? Ngeyel, nanti anak saya mati ini nggak minum ini, ngeyel begitu nih. Padahal dikasih tahu sama dokter, nggak apa-apa, ini masih bagus kondisinya, seperti barang aja ya. Kondisinya masih bagus. Coba dipaksa terus dilatih gitu kan. 2 hari, sudah 2 hari ibunya bingung, kadang bapaknya maksa. Udah, nggak usah nurut sama dokternya, kasih susu formula. Ya, kasih susu formula. Jangan ASI eksklusif apa eksklusifan iki. Mati anakmu tambah nunggu. Oh, awakmu ora iso metu asine kok. Kadang nih bapak sok keminter ngomongnya seperti itu. Dokter yang ngomong pertahankan dulu. Ditunggu sama dokter sampai 3 hari. Kecuali kalau bayinya nggak normal. Baru sehari udah kuning. Ya sudah kuning, maka di situ harus ada pertolongan. Yang normal sampai 3 hari. Kenapa? Karena bayi itu lahir, dia sudah nyimpen cairan di dalam tubuhnya untuk makan dan minum selama 3 hari. Nah, siapa yang ngatur bayi itu bisa nyimpen cairan selama 3 hari untuk bekal makan dan minum? Siapa yang ngatur itu? Allah Rabbul Alamin. Diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini katanya Rabb, Allah Maha memelihara.
Coba kita ini, kita manusia, kita kan punya keinginan untuk melek luar biasa toh, melek. Yang ngasih rasa ngantuk siapa? Allah. Seandainya kita nggak dikasih rasa ngantuk seminggu, jadinya apa? Jalannya melayang, raiso melaku gitu kan, ngawang, nabrak gitu. Oh, nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur seminggu, kan kacau itu kan? Kacau, seminggu nggak bisa tidur. Lah yang ngasih ngantuk nih Allah dalam rangka memelihara manusia biar dia sehat pikirannya, sehat badannya, enak hidupnya, kasih dia ngantuk biar dia tidur. Dipaksa tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Setelah Allah mematikan kami, menidurkan kami. Siapa yang menidurkan? Allah. Dikasih ngantuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa lapar. Siapa yang ngasih rasa lapar? Coba kalau jenengan nggak bisa lapar selama seminggu, nggak bisa lapar. Jadi nggak doyan makan, nggak nafsu, nggak bisa lapar seminggu. Jadi manusia super atau cepat mati? Yang ada ya cepat mati, bukan manusia super. Kan begitu. Lah Allah kasih rasa lapar dalam rangka memelihara manusia. Kita ambil yang lebih sederhana dan lebih mudah lagi. Kita malam tadi tidur atau enggak tidur? Semenjak jenengan lahir sampai hari ini, semenjak Anda lahir, semenjak saya lahir, semenjak kita lahir, sampai hari ini, dalam tidur kita, pernahkah telinga kita dimasuki cecak? Enggak pernah. Pernahkah semut masuk hidung kita? Semut. Kita tidur di samping sarang semut enggak jauh. Pernahkah semut masuk ke dalam hidung kita nih, semut? Enggak. Telinga kita? Enggak kan? Padahal kira-kira telinga kita itu aromanya enak atau enggak enak? Kalau dari dekat masuk dikit gitu loh. Aromanya tidak enak. Loh, kenapa kok semut enggak mendekati ini? Binatang kok tidak mendekati kita? Kenapa? Karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bukan cuman kita, ini kalau diteliti, kalau dokter ada di samping saya, akan bisa menerangkan bagaimana Allah menjaga tubuh kita ini. Bagaimana Allah memelihara tubuh kita. Nah Allah katakan, aku yang memelihara alam semesta, kalian syukur sama saya gitu. Terima kasih sama saya. Nah kita ini hidup dipelihara semuanya, dijaga semuanya. Sederhana lah. Ini tadi turun hujan atau enggak turun hujan? Turun hujan. Air itu asalnya dari mana itu? Air hujan tuh. Hah? Asalnya. Ya semua dari Allah. Kita bicara asalnya. Dari laut. Dari mana lagi? Sungai. Betul kan? Artinya dari muka bumi. Terus dibawa kemana? Ke atas. Yang bawa ke atas itu perantaraannya apa? Karena kena sinar matahari. Dipanaskan. Akhirnya naik ke atas. Terus yang menghentikan di udara siapa? Yang menghentikan di udara siapa? Allah menghentikan. Caranya Allah menghentikan air ini biar tidak keluar angkasa. Caranya bagaimana? Coba Anda pikirkan, andai kata air ini naik keluar angkasa, dalam waktu setahun kira-kira bumi kering atau enggak kering? Kering. Habis. Tapi ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah menahan agar air ini tidak keluar dari muka bumi? Ini kan suatu yang luar biasa. Subhanallah. Gimana caranya? Allah jadikan suhu di atas bumi ini semakin naik, semakin dingin, semakin minus derajat, semakin minus derajat. Kok bisa? Karena bumi ini dikelilingi oleh Allah dengan 7 lapis atmosfer. Lapisan demi lapisan, demi lapisan, demi lapisan. Dijaga sama Allah. Jangan sampai ada air yang bisa keluar. Jangan sampai ada udara yang bisa keluar. Bayangkan, oksigen di muka bumi bocor. Kira-kira bagaimana? Kiamat. Selesai. The end. Bubar. Gitu kan? Dijaga sama Allah, ini bukan setahun, 2 tahun. Dijaga, tanpa kelihatan penjaganya. Betul kan? Dijaga tanpa kelihatan penjaganya. Seandainya penjaga-penjaga yang Allah tempatkan itu kelihatan, jenengan gak bisa hidup. Itulah hikmatullah. Malaikat dibuat gak ketoan.
Malaikat ketokan, mumet kita ini. Kanan mesti nyatet. Saya tidak catat gitu somu. Kelihatan malaikatnya nyatet tuh. Banyak betul. Sebentar kelihatan malaikat datang. Ngapain? Hadir majelis. Malaikat gitu ya. Terus kelihatan malaikat siwar-siwar. Malaikat seliwar-seliwar. Kenapa? Lagi cari pengajian. Malaikat seliwar-seliwar. Bisa hidup atau stres di tempat? Mati, serangan jantung. Bawa ke tempat yang kira-kira pantas. Dibawa ke tempat yang pantas. Sebetulnya, andai kata manusia itu nggak ngerusak alam, banjir itu nggak mungkin ada. Banjir itu nggak mungkin ada. Dan seandainya manusia itu taat pada aturannya Allah Ta'ala, tidak mungkin ada manusia kebanjiran. Kan nggak mungkin kita cari tempat yang namanya tempat rendah dibuat tempat tinggal. Tempat rendah pasti datangi air. Kalau cari tempat tinggal ya tempat yang agak tinggi. Kan seperti itu. Kalau pohon-pohon tidak ditebangi semena-mena, otomatis air itu yang turun akan ditahan oleh pohon. Satu pohon akan nyimpen, diminum sama pohonnya. Diminum sama pohonnya. Nih saya bantu nyimpen kan. Tapi sekarang pohon habis. Manusia nekat ini. Wah, kita udah bisa bangun rumah yang bagus-bagus, pondasi bagus-bagus, tempat yang lembah-lembah sekalipun di situ dibangun rumah. Kita mampu bangun bendungan-bendungan yang hebat. Bangun bendungan, silakan bangun bendungan. Nah, bendungan yang bludak kinten-kinten pripun. Ya, bendungannya jebol ya kira-kira bagaimana? Karena aturannya Allah tidak dipakai oleh manusia. Manusia yang langgar gitu. Makanya kalau jadi banjir jangan salahkan Allah. Gusti, kenapa saya kebanjiran? Salahmu dewe. Jawabannya kan begitu, salahmu dewe. Tapi ya kita ngalem boleh, ya Allah tolong jangan banjirnya jangan sampai kena saya ya Allah ya. Itu boleh, bagus. Tapi kalau kebanjiran jangan salahkan Allah. Allah udah ngatur alam ini sangat bagus. Kalau ada rusak itu ulahnya manusia yang rusak. Allah udah ngaturnya. Rabbul Alamin, gak mungkin gak bener aturannya. Pasti bener, pasti bagus. Sama Allah dibawa ini. Hujan di sini. Ya kan? Hujan di sini. Coba bayangkan. Air segitu banyak bareng sepulau Jawa sekian bulan. Ini Pulau Jawa ini hujan berapa bulan nih? Sekian bulan. Kalau kita lihat banjirnya banyak atau dikit? Coba dibandingkan dengan hujan yang sekian bulan sepanjang Pulau Jawa. Banjir yang kita dengar itu sebetulnya areanya banyak atau dikit? Dikit kan? Dikit. Kenapa? Karena aturannya Allah luar biasa. Kalau Allah enggak biasa, keras, cepet mati kita. 1 bulan kelelep semua. Tapi Allah buat tanah di sini sifatnya itu menyerap. Yang di sini dibuat keras biar nanti airnya ngalir ke tempat yang lain, tidak diserap di situ. Tanah di sini dibuat rendah biar airnya bisa ditampung di sana. Tanah di sini dibuat begini, tanah di sini dibuat begini. Allah yang ngatur bentuknya itu, bukan asal-asalan. Jangan dikira gunung itu naik asal-asalan. Itu semua ada perhitungannya. Kenapa dibuat ketinggian sekian di sebelah sini? Kenapa di sini dibuatnya agak pendek? Kenapa di Kalimantan susah cari gunung? Di Pulau Jawa gunung banyak di mana-mana. Betul kan? Karena Allah yang ngatur, itu ada aturannya semua. Oh, gunung ini pasak-pasaknya bumi kok. Judulnya kalau paku itu masuk orang nutuk kan tahu. Tuk sampeyan aja kelebon ya. Jangan terlampau masuk. Ini pakunya yang kecil aja, jangan paku yang besar. Ini kalau pakunya kebesaran jebol nanti temboknya. Ini paku kecil keruk semua gunungnya. Dikepras, dikeruk. Saya mau tanya, keseimbangannya bumi berubah atau enggak berubah? Berubah. Siapa yang merusak? Manusia. Nah untungnya tuh Allah Subhanahu wa taala tidak langsung ngremukkan menungso ini. Gak tenggang waktu, dikasih kesempatan untuk tobat, kasih kesempatan untuk memperbaiki. Makanya kita disuruh ingat-ingat alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian apa kalian enggak lihat? Bagaimana Allah memelihara kalian semua? Bagaimana Allah mengatur kehidupan kalian semua? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merenung begini itu terus kita
krosonya apa? Ibadahnya. Wah, saya bangga dengan kira-kira betulnya termasuk gimana ya? Setelah saya ceritakan Allah seperti itu, ringkaskan Allah seperti itu, kok ada orang bangga dengan saya. Ada orang begitu. Jenengan terus lihat orang ini kira-kira bagaimana? Sian orang ini, sano. Rumongso dia merasa hebat, merasa luar biasa. Kamu itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Makanya orang-orang yang udah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya. Dan kita disuruh muji manusia yang Allah perintahkan betul-betul untuk dipuji adalah Nabi Muhammad SAW. Namanya aja udah yang terpuji, yang banyak memperoleh pujian. Muhammad itu SAW dari hamd, dari tahmid, dari alhamdulillah, asalnya dari situ. Dikasih jadi Muhammad yang banyak memperoleh pujian. Allah ngasih nama Nabi Muhammad itu sudah hamd, pujian. Memang Rasul ditempatkan sama Allah memang untuk dipuji. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat setinggi mungkin sebutanmu wahai Rasul. Pujianmu itu udah diletakkan yang paling tinggi. Jadi kita ini boleh muji, cuman muji Rasul. Muji orang-orang yang memang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Muji yang sifatnya ibadah. Tapi kalau muji-muji yang selain itu enggak usah, ngapain. Makanya orang-orang saya sibuk dirinya muji Allah. Sebetulnya makhluk dengar sampai apa? Hah? Baru 45 menit saya bicara kok. Betul. Baru 45 menit atau 40 menit kira-kira. La haula wala quwata illa billah. Ini 40 menit sudah terasa belum? Kerasa sumuk ya hawanya ya. Karena di sana biasanya rodok tinggi jadi besar, anginnya banyak. Ini di sini anginnya kurang banyak. Sementara kita ngajinya di sini dulu. Bagian sono lagi saya kejarkan biar bisa cepat. Insyaallah naik tiang-tiangnya, kemudian biar cepat atapnya dicor. Pengennya seperti itu. Kian Marsa nahan. Itu harus meniru sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Yang namanya guru itu harus meniru sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tirulah sifatnya Allah. Tirulah asmanya Allah. Suruh niru. Kalau Allah itu maha memelihara alam semesta, maka guru harus pandai memelihara murid-muridnya. Karena itu guru disebut murabbi. Disebut murabbi, yang mendidik, yang memelihara. Bukan cuma didik. Murabbi itu tarbiyah, itu pendidikan yang dengan pengawasan ketat terus menerus sampai sukses, tidak ada batasnya. Murabbi, tarbiyah. Jadi tarbiyah, murabbi dari kata-kata Rob, yang memelihara. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada guru yang mendidik aku, tentu aku tidak akan pernah mengenal Allah yang maha memelihara diriku. Sifat-sifat guru gitu, harus bisa memelihara murid-muridnya. Nah, seberapa jauh guru itu memelihara murid-muridnya? Seberapa jauh?
Pernah ada seorang ulama ngomong sama muridnya, karena dilihat muridnya ini kalau malam ibadahnya luar biasa. Ulama tadi ngomong, wahai muridku, kamu kalau malam udah nggak usah banyak-banyak sholat tahajud. Tahajud, tapi nggak usah banyak-banyak. Banyak saja belajar ilmu. Belajar tafsir, belajar hadis, perbanyak. Urusan ibadah, biar nanti aku yang ngurusin. Ibadahku sudah tak perbanyak, nanti di akhirat akan kubagi buat kamu juga. Saya mau nanya, punya guru yang seperti ini enak atau enggak enak? Enak. Lah guru tuh seperti itu baru namanya guru. Jadi kalau judulnya loh ya, ganjaran saja dia siapkan untuk muridnya semasa hidup, amal sebanyak mungkin, siap-siap nanti di akhirat untuk didum sama muridnya. Kira-kira kalau yang sifatnya duniawi bakal disimpan atau didum? Didum. Jadi kalau guru nyimpen dunianya, lah itu ciri-ciri guru palsu. Paham ya? Guru kok menyimpan dunianya untuk dirinya sendiri, tidak didumkan kepada murid-muridnya, tidak dibagikan pada murid-muridnya, itu guru palsu. Guru yang betul, dia akan cari dunia sebanyak mungkin misalnya, dan dia akan bagikan semaksimal mungkin kepada murid-muridnya. Kalau dia memang cari. Lah guru yang terbaik meneladani Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu meneladani Allah secara utuh, diteladani betul dengan kapasitasnya sebagai manusia. Maka dikatakan Allah bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman sangat penyayang dan sangat pengasih. Kalau Allah punya sifat maha pengasih, maha penyayang, Rasul punya sifat sangat penyayang dan sangat pengasih. Sama sifatnya, tapi beda kualitasnya. Satu sebagai makhluk, yang satu sebagai pencipta. Tentu nggak bisa disamakan, kan seperti itu. Tapi Rasul sangat penyayang dan Rasul sangat pengasih. Rasulullah mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasul mengurusi sahabat-sahabatnya, kita akan tertegun. Bagaimana Rasul mengurusi umatnya, kita akan tertegun. Makanya sampai Rasul mengatakan, hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian semua. Rasul karena melihara umatnya sampai hari kiamat, siapa yang udah syahadatain, itu jadi muridnya Rasulullah SAW. Dengan kapasitasnya masing-masing. Sama Rasul dipelihara, dijaga, diawasi. Makanya kalau ada umatnya berbuat dosa, maka Rasul katakan, amal umatku disodorkan padaku. Kalau kulihat kalian berbuat baik, aku bersyukur, hamidullah, aku akan puji Allah Ta'ala. Tapi kalau kulihat kalian berbuat dosa, aku akan mintakan ampun bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, Kanjeng Nabi SAW memelihara umatnya sampai seperti itu. Dimintakan ampun terus. Umatnya dimintakan ampun. Kemudian kita diberi amalan-amalan yang mudah mendatangkan ampunan. Diberi ibadah-ibadah yang mudah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul telah menyatakan pada kita semua, nanti di hari kiamat orang-orang akan mendatangi Nabi Adam, datangi Nabi Nuh, datangi Nabi Ibrahim, ya kan? Semua minta syafaat. Semua Nabi menolak, tidak ada yang berani. Terus mereka semua mendatangi saya, aku pun mintakan syafaat untuk semuanya. Kan begitu Rasul nyampaikan. Itu karena sayangnya Rasul kepada kita semua. Rahasia padang mahsyar dibuka, coba bayangkan. Ini kan rahasia padang mahsyar. Dibuka untuk kita semua. Lah manfaatnya apa? Kita dikasih tahu jauh-jauh hari, sok ben ojo melu ngantri marang wong akeh. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar semua orang ngantri ngadep Nabi Adam, kamu nggak usah ikut-ikut. Orang-orang ngantri ngadep Nabi Nuh, kita ngantri satu kota jalan bareng, itu capek atau nggak capek? Satu kota loh ya, uyel-uyelan jalan bareng ngadep seorang pimpinan. Itu kira-kira capek atau enggak capek? Capek. Lah ini kalau seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat jalan bareng ngadep Nabi Adam, kira-kira capek atau enggak capek? Uyel-uyelan luar biasa, capek. Saking sayangnya Rasul kepada umatnya dikasih tahu semua. Nanti semua ngadep Nabi Adam loh. Nanti semua ngadep Nabi Nuh. Terus dikasih tahu ujung-ujungnya semua akan ngadep kepadaku. Kan begitu?
Artinya Rasul pengen ngasih tahu, ya udah kamu nggak usah ikut ngadep Nabi Adam, nggak usah ikut ngadep Nabi Nuh, cari aja aku, nanti toh semua akan ngadep sama aku. Ini enak atau nggak enak dikasih Rasul seperti ini? Bocoran loh ini. Ya, percuma aku. Ibaratnya itu birokrasi. Orang mau daftarkan suatu, daftar ke sana, oh ditolak, sana tolak. Kita udah tahu, oh nanti pintunya di sini. Udah kita ngantri di sini aja, tidak usah ngantri di sana. Udah dikasih tahu seperti itu, kan senangnya luar biasa. Karena sayangnya Rasul memelihara umatnya sampai Rasul seperti itu. Ya sampai seperti itu. Dikasih tahu dulu dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak diizinkan tidak mungkin disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memelihara seperti itu, seharusnya kita nyantai atau takut? Misal kita punya kenalan seseorang yang punya kekuatan bisa mengendalikan satu Indonesia Raya. Atau orang yang bisa mengendalikan satu Asia. Satu orang punya kekuatan bisa mengendalikan satu Asia. Terus kita punya salah kepada orang tadi. Kira-kira kita tenang atau takut? Takut. Jangankan satu Asia. Di kampung ada satu preman gitu aja. Yang rodok sangar. Oh kita kok punya salah sama preman tadi. Kira-kira kalau lewat deg-degan atau nyantai? Jujur normalnya manusia ini. Ya, preman top ini. Top. Anak buahnya banyak sekali. Kita punya salah dengan preman tadi. Kita punya salah loh ya, bukan enggak salah, kita punya salah. Takut atau enggak takut? Normalnya orang takut. Jadi enggak tenang dia, tidur enggak tenang. Betul kan? Jalan enggak tenang, di mana-mana enggak tenang. Baru berurusan dengan seorang preman. Nah, terus berurusan dengan Allah yang maha mengatur alam semesta. Kita ini punya salah banyak kok tenangnya luar biasa ya. Berarti kita ini normal atau agak begini kira-kira. Betul atau salah saya ngomong begini? Betul. Lah kok jenengan masih ini kaboten nerimanya atau tersadarkan seketika terus jadi oh ya ngono ya gitu ya. Kita ini berhadapan dengan Allah tapi kita ini kok santainya luar biasa. Santai, turu yo penak. Makan es krim, makan bakso yo nyantai, lap bismillah yo lali. Habis itu alhamdulillah ya terlupakan ya, tidak ngucap alhamdulillah. Setelah itu gelegeannya mantap. Ya kan? Nyantainya luar biasa. Kira-kira ini kita manusia ini termasuk manusia yang lupa atau lalepol. Lalepol. Orang-orang yang soleh beda dengan kita. Nah kalau kita lalepol jadi nggak kroso apa-apa. Tahu Allah begitu ya ora kroso. Tahu Allah maha kuasa, ya nggak kerasa. Tahu Allah maha hebat, ya nggak kerasa. Tahu Allah bisa narik air ini seketika, dibuat langit itu bocor, entek itu oksigen, entek air seketika, entek, nggak bisa ambekan. Tahu Allah mampu seperti itu, tapi kita ya nyantai-nyantai saja. Coba kalau ada negara asing ngancam kita, kalau tidak nurut akan saya kirimkan sekian ton nuklir ke kampung kamu, kampung loh. Saya kirimkan sekian ton nuklir, kira-kira warga kampung bisa tidur enggak itu? Ayo ngungsi. Ngungsi kemana? Sekian ton loh. Ya, ngungsi kemana? Tidak bisa ngungsi kan? Takut ini. Kita harus upayakan damai dengan negara itu. Jangan sampai kita berperang. Banyak korban jiwa nanti. Hancur negara kita dan lain sebagainya. Usahakan damai. Lain diancam sama Allah. Yang macam-macam. Awas. Aku seksa kamu. Nyantai. Ketawa, ngakak. Saya mau nanya, ini berarti, ini kan kita toh, betul toh? Nah kita ini kira-kira buat gregetan malaikat enggak itu ya? Makanya malaikat itu sampai di langit sayangnya sama manusia sing lali-lali seperti kita,
Malaikatnya itu rombongan, ya Allah tolong ampuni dia, ya Allah Gusti sepurone, ya Allah tolong maafkan dia, ya Allah tolong maafkan dia. Jangan sampai Allah langsung nurunkan azabnya. Malaikat yang ngewangi kita semua, bejo kita ini. Diwangi malaikat. Iya, di langit ada malaikat yang istighfar untuk manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tolong ampuni dia ya Allah, tolong ampuni dia ya Allah, ampuni dia, maafkan dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Untung ada malaikat. Ya untung ada malaikat. Tapi ini kita lali, lupa, nggak kroso. Bukan lali, bukan lupa. Apa itu? Mendem. Mabuk kelas berat kita ini. Ya, mabuk kelas berat. Alhamdulillah ta'ala. Ingat kekuasaannya Allah, kebesaran Allah. Takutnya muncul. Ya Allah, gimana nih saya ngadep Allah yang seperti ini? Gimana? Takut. Seketika terhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama rasa takutnya muncul. Syukur, tapi takutnya muncul. Ini kalau saya nggak kecatat yang syukur gimana ini? Allah udah ngancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tiba-tiba Allah nolak, kamu ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, palsu alhamdulillahmu. Kira-kira bagaimana ini? Allah marah kepada saya ini. Sedangkan yang marah ini zat yang maha menguasai, melihara alam semesta. Gimana kondisi saya? Takut. Makanya dilanjutkan ayat berikutnya, diulangi lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan begitu? Dikasih tombolnya. Tenang. Allah yang maha mengatur alam semesta ini, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Yes, tenang no pikirmu. Ya, tenang no pikirmu. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah itu kurang luweh kok. Enggak terlampau begitu-begitu enggak. Walaupun dia begitu, keras siksanya. Tapi Allah tuh kalau sama kita, Masya Allah, sayangnya pol pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Mosok bermaksiat kita ucapkan astagfirullah, nyesel dikit gitu, nggak usah banyak-banyak nyeselnya. Rahmatnya Allah mulai turun tuh. Ditahan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Ditahan amarahnya itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha sayang loh, Allah Maha pengasih sama kamu. Jadi orang soleh jadi adem lagi hatinya. Alhamdulillah, Allah sayang sama saya. Allah sayang sama saya. Lah kalau kita belas mau coba bismillahirrahmanirrahim yang enggak kerasa apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin yang enggak kerasa apa-apa, dibalani ar-rahmanirrahim yang enggak kroso apa-apa. Betul atau betul? Bahkan tadi lali, aku wis maca Al-Fatihah apa urung ya? Saya udah baca Al-Fatihah atau belum? Bahkan lupa, saya tadi udah baca Al-Fatihah, jamaah sholatnya. Setelah imam baca Al-Fatihah kan makmum baca Al-Fatihah. Bahkan kita lupa, tadi saya udah baca Al-Fatihah belum ya? Dibalani lagi Al-Fatihahnya. Ini yang saya sampaikan bisa dipahami atau enggak bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu, dari sekian uraian saya sejak awal tadi sampai yang barusan ini, kalau begitu Allah ini kalau disebut baik itu kebaikannya kira-kira seperti apa? Hanya ada satu kata, pol. Gitu kan? Pol. Kebaikannya pol. Terus kita mau apa gitu? Kalau udah tahu Allahnya begitu, kitanya mau apa? Ujung-ujungnya ngapain lagi? Ya wes lah, yes. Suwun Gusti. Udah cuman bilang terima kasih ya Allah, terima kasih Allah. Makanya suratul Fatihah itu dikasih nama suratul Hamd. Surat syukur, surat hamd, surat pujian. Al-Fatihah itu suratul hamd, surat pujian. Jadi hidup ini sebetulnya intinya ya mujilah Gusti Allah. Dah itu tok, syukur. Lah kok kita tiap hari hidup isinya kok kufur? Kan ya na'udzubillah. Oh disuruh hidup tuh syukur, tambah hidup kita enggak mau syukur. Gersulo terus. Gersulo itu keluh kesah. Keluh, kesah, keluh. Betul? Dari sekian banyak nikmat, satu yang enggak enak,
yang gak enak dipikir terus, yang gak enak diulang-ulang terus, yang gak enak dirasakan terus. Sudah begitu kita jadi tidak enak dan Allah marahnya luar biasa. Kenapa toh kamu ini? Saya kasih nikmat banyak macam-macam kok. Cuman satu yang gak enak kamu rasakan terus, rasakan, kamu lupakan nikmatku yang banyak itu. Sehingga satu ini lebih kamu rasakan, yang banyak tidak kamu rasakan. Diingatkan sama Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu, ayo sebutkan. Sebutkan tuh nikmat Tuhanmu, sebutkan. Allah perintahkan loh sampai-sampai. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jenengan sudah dengar seperti ini, saya udah bisa ngomong seperti ini, kita bisa belajar seperti ini. Seharusnya dalam hidup ini kita berusaha tidak mengeluh atau berusaha produksi keluh kesah. Yang rodok pantas ngeluh tuh orang sakit, makanya disyariatkan diizinkan orang sakit ngeluh, tapi sama dokter. Dok, kepala saya kok pusing ya dok ya. Kenapa? Boleh sama dokter. Atau sama orang yang disayang. Kepala saya ini pusing, ngasih informasi. Tapi kalau begini, pusing saya pusing. Pusing. Dari kemarin pusing gak hilang-hilang nih. Pusing. Setiap ketemu orang pusing kepala saya. Pusing. Ketemu orang pusing. Ini namanya bukan mengeluhkan yang diizinkan, tapi namanya apa nih? Berkeluh, kesah, berkepanjangan dan berlebihan. Yang begini yang buat Allah marah. Yang buat Allah murka. Dan selama ini kita jujur saja. Keluh kesah ini sering atau jarang? Sering. Tiap hari dilakukan atau tidak dilakukan? Dalam bentuk yang beda-beda, betul ya? Dilakukan. Berarti kita membuat Allah senang atau marah? Marah. Terus kalau hidup kita semakin gak enak, berarti betul atau salah? Betul. Ya betul kalau hidupnya semakin tidak enak. Ada ibu-ibu SMS sama saya. Atau bapak-bapak saya nggak tahu karena nggak nyebutkan jenis kelaminnya gitu kan. Masuk SMS saya pria gitu udah ada kan. Mau tanpa nama. Habib minta amalan anak saya itu kalau dikasih tahu kok ngeyel ya. Nggak nurut. Minta amalan biar anak saya nurut. Semalam udah saya sampaikan juga di Karanganyar itu. Amalannya gampang Pak gitu atau Bu gitu. Saya sebutkan silahkan luangkan waktu untuk anaknya, main dengan anaknya dan sayangi anaknya. Selesai. Artinya apa? Saya ajak mensyukuri anak dulu. Punya anak tuh disyukuri, bukan punya anak dimarahi. Disyukuri, diajak main, diajak guyon, diajak ngobrol, diajak belajar, disyukuri, itu namanya disyukuri. Bukan punya anak, dididik, kamu gak nurut ya sama bapak ya? Kamu. Ini anaknya batin, ini bapakku atau musuhku ya? Kan begitu ya? Makanya anaknya ngomong, kamu musuhku, aku gak mau nurut sama kamu bukan orang tuaku, kamu musuhku. Itu yang ada dalam benak anak. Lain kalau orang tuanya ngajak main, diajak guyon, diajak macam-macam gitu kan. Ketika dikasih tahu, ya mungkin anak namanya anak kan ya. Bandel ada, tapi kan gak bandel pol loh. Setelah itu juga akan nurut karena dia tahu, ini orang tua saya lagi gak main-main, ini lagi serius. Oh, saya harus nurut sekarang. Dia akan tahu. Nah, itu termasuk bagian dari tadi itu loh. Allah punya nikmat disyukuri, jangan dikeluh kesahi terus. Sebetulnya kalau kita keluh kesahkan itu nikmatnya Allah loh. Coba sebutkan hal-hal yang sering dikeluhi. Coba dari depan apa kira-kira? Contoh, manusia ini sering mengeluhkan apa? Rezeki, susah rezeki. Apalagi? Sakit. Ya, sakit panas atau sakit yang lain lagi. Apalagi? Pekerjaan bagian dari rezeki tadi susah. Apalagi? Hah? Capek ya boleh, capek cari duit boleh. Apalagi? Hah? Kena musibah
Ya, ini global kata adik kita nih. Kena musibah, bagus, musibah. Apalagi belum ada jodohnya. Ya kan? Ya. Apalagi kok delalah nikah istrinya nggak cantik. Ya, itu bukan delalah, memang waktu milih matanya agak gimana gitu. Oh, milih-milih dewe kok baru itu nyesel gitu kan? Ya, saya milih sapa kan ya awakmu gitu kan? Atau kok ketemu yang nggak ganteng gitu. Ini ternyata setelah jadi 5 tahun kemudian nggak ganteng, ya salahmu dewe gitu. Sepurone kang kathah. Bukan begitu maksud saya. Ini sekedar humor ya. Udah saya kasih contoh. Satu. Belum enggak hati. Cari duit 4. Duit banyak. Banyak. Tapi hidup gak enak. Dimusuhi orang banyak misalnya. Difitnah, dicaci, dimaki dan lain sebagainya. 6. Sakit-sakitan. Betul kan? Sakitan. 7. Musibah. Ini luas ini. Musibah. Ya termasuk tadi itu. Sakit-sakitan, gak punya duit. Ya, ketabrak. Ya, tiba-tiba dia jalan ketabrak. Ya, kepleset. Ya, terpleset dan lain sebagainya. Saya ambil satu contoh dulu. Ini kelihatannya bab dari jodoh dulu lebih enak ya. Kok ternyata susah jodoh. Ngeluh dia, kenapa saya susah jodoh? Kenapa saya susah jodoh? Kenapa saya susah jodoh? Padahal dia lagi dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya apa? Kamu dibuat belum menikah dulu. Agar kamu tidak terikat pada hubungan yang membuat gerak kamu tidak begitu bebas. Saat itulah biar kamu sebebas-bebasnya carilah ilmu. Sebebas-bebasnya kamu carilah rezeki. Sebebas-bebasnya kamu nikmati hidup ini dengan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang yang dipikir jodohku kok urung teko. Yang dipikir itu saja sehingga dia tidak sempat cari ilmu, tidak sempat menikmati masalah lajang, tidak sempat cari duit sebanyak-banyaknya. Akhirnya duit gak punya, ilmu gak dapat, jodoh semakin jauh. Salahmu dewe. Betul kan? Coba kalau dia jodoh susah, fokus cari ilmu, minimal jadi apa? Ustadz pergi pesantren, Masya Allah, banyak itu santriwati yang mau menikah dengan Ustadz. Betul santriwati? Oh betul. Iya kan begitu. Coba kalau yang ke pesantren, yongkos, nanti dulu nah, kan begitu. Atau dia fokus cari duit, fokus kerja. Dia fokus kerja, duit banyak, Masya Allah duit banyak. Itu mudah cari yang namanya al-jodoh. Mudah kan? Oh lihatlah, masuk satu kampung, wanita cantik mana yang ada? Cantik soliah, sana datengin orang tuanya, bawakan tas 1 koper, Pak. Iya, anakmu. Ini bahasa vulgarnya begitu, tapi ya bukan begini caranya. Kira-kira dapat atau enggak dapat? Dapat halalan, thayyiban, solihah lagi, kan begitu? Dapat. Tapi enggak, yang dipikir cuman jodoh. Aku orang itu jodoh. Yang di mana-mana dia omongkan jodoh. Tapi tidak mau fokus pada hal-hal lain yang Allah berikan sama dia sebagai kenikmatan. Itu sudah lagi dikasih nikmat. Beb, jodoh udah dapat, udah nikah. Tapi kok setelah menikah 3 bulan, 4 bulan kelihatan aslinya. Oh dulu berarti palsu. Iya. Makanya hati-hati sama barang imitasi, hati-hati. Diuji dulu, jangan nggak diuji kan, diuji dulu. Hati-hati sama imitasi. Ternyata palsu, Bib. Palsu gimana? Orangnya itu ternyata egois. Ya, maunya menang sendiri. Ya betul menang sendiri. Masa mau kalah? Mau kalah itu orang nggak bener. Orang harus mau menang, tapi harusnya juga mau ngalah, bukan mau kalah, mau ngalah. Menang kan bagus. Kalau kalah kan kurang, judul kok kalah kan nggak apik ya. Harus menang gitu. Orangnya itu nggak perhatian dan lain sebagainya. Alhamdulillah.
kamu punya pasangan yang model begitu, alhamdulillah. Kok bisa alhamdulillah? Boleh saya nanya? Boleh. Tadi pagi punya dosa enggak? Punya. Siang punya. Sore punya. Barusan ada. Kenapa? Nonton sinetron, Pak. Oh iya. Kok bisa dosa? Lah itu iklannya ya pada buka-buka begitu. Saya juga nonton. Oh sadar. Suka. Oh ya seneng. Dosa enggak? Dosa. Oh dosa. Malam kamu bangun tahajud? Tidak. Enggak. Hari ini istighfar berapa kali? Habis sholat saja kebetulan kok berjamaah, imamnya ngajak astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Tadi istighfar 3 kali. 1 hari cuma 3 kali. Iya. Saya mau nanya, kinten-kinten jenengan diblusukke, jebloske, jegurke neraka. Pantes mboten? Pantes, Yai. Pantes, Yai. Lah Allah sayang sama jenengan. Dikasih istri atau dikasih suami kok orang nyenengke ati, jenengan sabar ngadepinya tanpa istighfar dosa entek. Jadi alhamdulillah napa naudzubillah. Yes ngono ya alhamdulillah. Oh sadar wong aku nyet kakek dosa. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya makane coba bojomu nurutan, nurut apik solihah. Awakmu salat rang genah, zikir tidak genah, salat gak bagus, istighfar gak pernah, maksiat jalan terus. Ya Allah gregeten, istrinya baiknya begitu kok suaminya jeleknya seperti itu. Betul kan? Nah, tapi kalau suaminya jeleknya seperti itu, kok istrinya jeleknya juga seperti itu, kan klop. Klop toh? Lah sing lanang salat ya sak karepe dhewe, betul ya? Istighfar enggak pernah, istrinya ngomel-ngomel, oh pas klop. Ya. Ini bagiannya istrinya ngomel-ngomel ngurangi dosane suami. Kalau suaminya ngomel-ngomel ngurangi dosane istri. Syarat ketentuan berlaku sabar. Ya, terus syukur alhamdulillah. Mana sekarang yang itu jadi bencana mana? Enggak ada tuh. Jadi yang kita anggap bencana itu sebetulnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sepurone ingkang kathah. Nanya. Ini handphone saya harga lumayan. Acer. Ya, 3 kartu. Ini kartunya 3 karena saya malas bawa handphone banyak. Ini kartunya 3. Harga sekitar berkisar 2,5 juta sampai 3 juta. Barunya. Ya kalau second itu tergantung yang mau beli. Kadang dijual 1 juta yang nggak ada yang mau. Kadang kan begitu tuh. Ya kok tahu pengalaman jual handphone. Loh kok pengalaman? Lah kadang mau beli semen nggak ada duit gitu kan. Handphone dijual. Nah itu juragan handphonenya tuh kalau nggak bertanya. Pernah Mas Teguh biar saksi hidup. Pernah saya nawarin jenengan handphone? Pernah beli handphone saya? Pernah. Tapi kalau beliau yang beli harganya tinggi. Karena tahu untuk beli semen gitu. Kalau yang lain kan nggak ngerti. Jadi ini handphone sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Handphone ya, bagus atau enggak bagus ini? Ya rata-rata bagus kan ya, bagus. Saya beli durian, saya keluarkan isinya. Terus handphone ini tak masukkan di dalam durian tadi, tak tali rafia. Terus saya ketemu jenengan, saya bilang, nih tak kasih ya, kamu tak kasih hadiah ini ya. Itu yang namanya durian, saya lemparkan persis di geger punggung jenengan. Bus, plak, waduh, kurang ajar Habib ini. Ustadz kurang ajar, lempar saya pakai durian. Marah. Kenapa? Kesusu, nesu. Betul kan? Lambok dibuka sih. Ternyata dalamnya ada handphone. Terus ngomong apa? Jane ya loro, tapi makasih Ustaz. Makasih banyak. Itu kalau isinya handphone harga 2,5 juta. Lah kalau isinya akik harga satu harganya itu 100 juta. Jenengan ngucap apa? Oh terima kasih Habib, terima kasih. Wah nangis. Betul kan? Iya. Makanya jangan lihat bungkusnya, lihatlah isinya. Lah kita nih sing didelok bungkusnya tok. Wah banyak orang kapusan makanya bungkusnya apa? Ini kotong. Banyak kan kapusan begitu, kasih hadiah ini. Wah masya Allah bungkusnya luar biasa. Dibuka ternyata ada bungkusnya lagi buka ada bungkusnya lagi. Dalamnya ternyata uang 1.000 rupiah rasa no. Karena ketipu dengan bungkus. Lah ini bungkusnya jelek,
tapi dalamnya ada isi yang luar biasa. Lah musibah itu bungkusnya elek gitu loh. Bungkusnya elek, tapi di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Makanya Allah tuh nggak pernah ngasih kita yang elek tuh nggak pernah. Elek itu kan pikiran kita sendiri. Allah ngasihnya ape. Nggak ada yang elek buat Allah. Allah nggak senang sama yang elek. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka keindahan. Elek kan tergantung kita. Lukisan abstrak. Cuman itu loh, apa namanya? Warna dicoret-coretkan. Kita suruh lihat, berapa nih? Telu. Ngopo ki lukisan coret-coret orang yang warnane. Tolong dibeli 100.000, moh 1.000 moh bayar aku. 1.000 saya nggak mau bayar. Luar biasa. Siapa pelukisnya? Minta berapa? Oh enggak. 300. Gitu ya. Sing mau 1.000, yang bilang 1.000 ora gelem kaget. 250 juta, gila dia. Iki lukisan apa? Soalnya orang ngerti. Soalnya enggak ngerti. Ternyata ini lukisan abstrak buat yang tahu luar biasa. Nah sama musibah tuh bungkusnya enggak enak, bungkusnya eli. Tapi buat yang ngerti, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya Nabi Ayub alaihi salam sampai dari lukanya tuh kata sebuah riwayat muncul ulat. Belatong tuh muncul dari lukanya. Belatongnya jatuh, diambil, dibalik ke mana? Ojo lunga. Jangan pergi. Tiap kamu di sini jangan pergi. Karena kalau pergi ngurangi ganjaran. Ojo nganti kowe lunga. Iki kalau kamu begini, saya semakin naik makomnya. Jangan pergi. Ayo balik. Dibalikkan. Coba kalau kita kira-kira bagaimana? Lunga. Karena enggak tahu. Jadi enggak ada yang enggak enak. Semua itu enak. Makanya Allah bilang syukuro. Kita protes, lah apa yang mau disyukuri toh yai? Ini kan kurang ajar tuh kalimat begini. Ada enggak yang ngomong begitu? Ada kan? Sing arep tak syukuri ki apa? Lu aku ki urip rekoso. Saya ini hidup susah, udah miskin, bodoh, duit gak punya, dicaci maki orang, dikucilkan. Saya mau syukur dari mananya? Ini orang udah kufur pol begini. Ini kufur yang luar biasa. Saya kasih contoh yang lain. Tadi urusan istri, suami sudah, ya kan? Jodoh juga sudah. Sekarang misal dikasih penyakit. Na'udzubillah min dzalik ya. Insyaallah kita tidak. Ada orang dikasih penyakit. Tidak bisa berbicara. Itu nikmat atau musibah? Musibah. Nah, ini sudah mulai ngomong nikmat ini. Muncul satu nikmat. Tapi ngomongnya jangan keras-keras di depannya orang nggak bisa ngomong. Awakmu bisu ki nikmat. Alhamdulillah, syukurono. Koplok kita tok gitu. Jangan begitu. Itu yang boleh ngomong kiai, ustadz kalau ada orang ngeluh baru ngomong, gitu kan? Kalau enggak ya jangan ngomong begitu. Ya, suatu hal yang tabu untuk diomongkan di hadapan orang yang lagi kena musibah. Memang kalau ada orang kena musibah kan kita suruh baca doa alhamdulilladzi afana mimabtalah. Ada orang kena musibah, Allah suruh kita baca doa alhamdulillahilladzi afani mimabtalah. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang diberikan kepadanya. Jadi tabrakan duer alhamdulillahilladzi afani mimabtalah. Tapi alon-alon, pelan-pelan bacanya, cukup di diri sendiri. Jangan ada orang dilosor depan kita, alhamdulillah gitu. Langsung bangun jak gelut. Kurang ajar. Terus dia, loh saya ini mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi. Betul ajaran Kanjeng Nabi, tapi bukan di depan orangnya bengak-bengok. Itu namanya ngece, ngenyek, ya kan ya? Bukan begitu. Ya. Nah, tadi itu. Misal ada orang nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomongnya dia ini kan otomatis produk dosa. Ngerasani berkurang atau enggak ada? Hampir enggak ada atau? Hampir tidak ada. Dosa ngomong kotor ada enggak? Enggak ada. Padahal mayoritas dosa itu dari mana? Lisan kita ini. Betul kan? Berarti seharusnya dia terima kasih atau enggak terima kasih? Sudah dibantu Allah untuk tidak produksi dosa dengan alat berbuat dosanya disingkirkan sama Allah.
Kan begitu. Mestinya terima kasih. Bahkan yang kedua kali nggak pakai fasih nggak jadi masalah karena kefasihannya nggak bisa didengar. Jadi sholat itu cukup ya sudah diajari sebisanya kan begitu ya. Ketika baca nggak kuala apa-apa ya, nggak fasih ya wes. Maafu tambah penak. Lah kita yang lidahnya ini lancar, kalau nggak belajar baca Al-Fatihah beneran, keliru Al-Fatihahnya, sholatnya tidak sah. Jadi pilih mana, bisu atau bisa ngomong? Ya pokoknya yang dikasih Allah itu disyukuri. Disyukuri. Dia nikmat semua itu nikmat. Allah tuh sayang kok sama kita. Sayangnya luar biasa. Lah kitanya ini loh yang tidak tahu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Waktu tepat 10.01 jam 10 lewat 1 menit. Ya kan? Betul ya. Rasa jam 10 lewat 1 menit. Saatnya majelis di pending sampai sini, dilanjutkan Jumat yang akan datang. Setuju? Ya. Pengumuman dari saya itu masing-masing